Demokrasi. Kata ini sering kita dengar, bukan? Di dunia politik, di berita, bahkan dalam obrolan sehari-hari. Tapi apa sebenarnya arti demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kendali. Rakyat bisa memilih pemimpin mereka dan ikut menentukan keputusan penting. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin saja, loh. Demokrasi juga tentang kebebasan. Kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan untuk mendapatkan informasi. Semua kebebasan ini membantu rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan. Mereka bisa ikut mengambil keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Demokrasi itu ada banyak bentuknya. Ada demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Di demokrasi langsung, rakyat langsung membuat keputusan. Di demokrasi perwakilan, rakyat memilih pemimpin untuk membuat keputusan bagi mereka. Apapun bentuknya, tujuan demokrasi adalah untuk mewakili keinginan rakyat. Penting sekali untuk memahami demokrasi. Dengan memahaminya, kita bisa lebih menghargai hak dan kewajiban kita. Kita juga jadi tahu bagaimana caranya membuat perubahan positif di masyarakat kita. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat. Dalam sistem ini, warga negaralah yang punya wewenang untuk membuat keputusan. Keputusan ini bisa diambil langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Dalam sistem demokrasi, semua warga negara punya hak yang sama. Demokrasi bukan yang konsep loh. Dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pemilihan ketua kelas sekolah. Juga demokrasi di tempat kerja. Pertemuan warga adalah bentuk demokrasi. Semoga demokrasi bisa kita temui. Demokrasi itu penting banget untuk masyarakat yang sehat. Demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk didengar. Ini memastikan bahwa pemerintah mencerminkan keinginan rakyatnya. Ketika rakyat merasa didengarkan, mereka akan lebih mendukung pemerintah mereka. Demokrasi juga mendorong kesetaraan. Semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama. Ini membantu mengurangi diskriminasi dan mendorong keadilan sosial, sehingga semua anggota masyarakat diperlakukan dengan adil. Aspek penting lainnya dari demokrasi adalah akuntabilitas. Para pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat dan harus bertindak demi kepentingan rakyat. Ini membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi juga mendorong partisipasi aktif warga negara. Rakyat didorong untuk berpartisipasi dalam pemerintahan mereka. Ini bisa menciptakan warga negara yang lebih peduli dan terlibat. Ini mengkhawatirkan singkat dan Thomas. Bagian kelima, sejarah singkat demokrasi. Konsep demokrasi sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Negara kota Athena sering dianggap sebagai tempat kelahiran demokrasi. Di Athena, warga negara berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Ini yang disebut sebagai demokrasi langsung. Republik Romawi juga mempraktikkan bentuk demokrasi. Warga negara memilih perwakilan untuk membuat keputusan atas nama mereka. Ini yang disebut sebagai demokrasi perwakilan. Gagasan demokrasi menyebar ke seluruh Eropa selama Renaissance. Pada abad ke-18, Revolusi Amerika dan Prancis semakin mempopulerkan demokrasi. Revolusi ini didasarkan pada prinsip kebebasan dan kesetaraan. Revolusi-revolusi ini mengarah pada pembentukan pemerintahan demokratis di banyak negara. Saat ini demokrasi dipraktikkan dalam berbagai bentuk di seluruh dunia. Demokrasi terus berkembang dan beradaptasi dengan budaya dan masyarakat yang berbeda. Meskipun ada tantangan, demokrasi itu sistem pemerintahan kuat dan abadi. Bagian ke-6, perkembangan demokrasi di Indonesia. Perjalanan Indonesia menuju demokrasi penuh dengan lika-liku. Dimulai dengan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Awalnya Indonesia mengadopsi sistem parlementer. Namun, sistem ini digantikan oleh rezim otoriter pada tahun 1960-an. Jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 menjadi titik balik yang penting. Peristiwa ini yang dikenal sebagai reformasi membawa Indonesia pada pembentukan pemerintahan yang demokratis. Sejak saat itu Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam membangun sistem demokrasi. Pemilihan umum diadakan secara teratur dan warga negara memiliki hak untuk memilih. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dijamin. Organisasi masyarakat sipil berperan aktif dalam mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia. Namun tantangan masih ada.
Isu-isu seperti korupsi, kesenjangan, dan ketidakstabilan politik terus memengaruhi proses demokrasi. Meskipun ada tantangan ini, Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat demokrasinya. Bagian ketujuh, elemen-elemen kunci sistem demokrasi. Sistem demokrasi dibangun di atas beberapa elemen kunci. Salah satu yang terpenting adalah pemilihan umum yang bebas dan adil. Ini memastikan bahwa pemerintah mencerminkan keinginan rakyat. Pemilihan umum harus dilakukan secara transparan dan tanpa kecurangan. Elemen kunci lainnya adalah supremasi hukum. Semua orang tunduk pada hukum yang sama, termasuk para pemimpin. Hukum harus diterapkan secara adil dan konsisten. Ini membantu melindungi hak-hak warga negara dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Kebebasan berpendapat dan pers juga sangat penting. Orang harus dapat mengekspresikan pendapat mereka tanpa takut dihukum. Pers yang bebas membantu menginformasikan publik dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin. Terakhir, sistem demokrasi membutuhkan partisipasi aktif. Warga negara harus terlibat dalam proses politik. Ini termasuk memilih, menghadiri pertemuan, dan mengikuti isu-isu terkini. Partisipasi aktif membantu memastikan semua dianggap. Bagian ke-8, tantangan bagi demokrasi. Meskipun demokrasi memiliki banyak manfaat, demokrasi juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah korupsi. Korupsi merusak proses demokrasi. Korupsi mengikis kepercayaan terhadap pemerintah dan menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan. Tantangan lainnya adalah polarisasi politik. Ketika masyarakat sangat terpecah, sulit untuk mencapai konsensus. Ini dapat menyebabkan kebuntuan dan menghambat pemerintahan yang efektif. Ini juga dapat meningkatkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Disinformasi juga merupakan ancaman yang signifikan bagi demokrasi. Informasi yang salah dapat menyesatkan publik dan memengaruhi pemilihan umum. Disinformasi dapat merusak kepercayaan terhadap media dan proses demokrasi. Terakhir, kesenjangan ekonomi dapat menjadi tantangan bagi demokrasi. Ketika ada kesenjangan yang besar antara si kaya dan si miskin, hal itu dapat menyebabkan partisipasi yang tidak setara. Ini dapat menghasilkan kebijakan yang menguntungkan orang kaya dan meminggirkan orang miskin. Bagian ke-9, manfaat demokrasi. Terlepas dari tantangannya, demokrasi menawarkan banyak manfaat. Salah satu yang terpenting adalah perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi, warga negara memiliki hak atas kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Hak-hak ini dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dicabut dengan mudah. Demokrasi juga mendorong akuntabilitas. Para pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat. Mereka harus bertindak demi kepentingan rakyat atau berisiko tidak dipilih lagi. Ini membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Manfaat lainnya adalah stabilitas sosial. Ketika rakyat memiliki andil dalam pemerintahan mereka, mereka cenderung lebih mendukungnya. Ini dapat mengarah pada masyarakat yang lebih stabil dan damai. Demokrasi juga mendorong kewarganegaraan aktif dan keterlibatan masyarakat. Terakhir, demokrasi mendorong inovasi dan kemajuan. Ketika orang bebas mengekspresi ide dan pendapat mereka, hal itu dapat menjadi solusi dan kemajuan baru. Ini dapat menguntungkan masyarakat secara keseluruhan dan mendorong kemajuan. Bagian ke-10, kesimpulan, merangkum pentingnya demokrasi. Sebagai kesimpulan, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kuat dan abadi. Demokrasi memberi rakyat suara dan memastikan bahwa pemerintah mencerminkan keinginan rakyat. Demokrasi mendorong kesetaraan, akuntabilitas, dan kewarganegaraan aktif. Sejarah demokrasi menunjukkan bahwa demokrasi telah berkembang dan beradaptasi dari waktu ke waktu. Dari Yunani kuno hingga Indonesia modern, demokrasi telah menjadi kekuatan untuk perubahan dan kemajuan. Meskipun ada tantangan, demokrasi tetap menjadi bagian penting dari masyarakat kita. Memahami demokrasi membantu kita menghargai hak dan tanggung jawab kita. Demokrasi mendorong kita untuk berpartisipasi dalam pemerintahan kita dan membuat perbedaan di masyarakat kita. Demokrasi mengingatkan kita bahwa kita semua memiliki peran untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Demokrasi memang tidak sempurna, tetapi menawarkan banyak manfaat. Demokrasi melindungi hak asasi manusia, mendorong akuntabilitas dan mendorong stabilitas sosial. Demokrasi mendorong inovasi dan kemajuan. Yang terpenting, demokrasi memberdayakan masyarakat untuk membentuk masa depan mereka sendiri.